Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Dalam pepatah Latin ada tertulis memoriam tenere. Artinya sesuatu yang indah sebagai memori itu hendak kita pegang. Dan memori yang indah ini akan menjadi kekuatan bagi seseorang kalau dia menghadapi situasi yang berat dalam hidupnya. Seringkali memori yang indah ini juga memberikan inspirasi yang baru, meneguhkan harapan, dan membuat kita lebih berpikir positif. Mungkin di dalam relasi, mungkin juga di dalam menjalani usaha ataupun juga merintis masa depan. Bacaan-bacaan kita hari ini berisi banyak sekali mengenai memori atau kenangan yang indah bagi bangsa Israel. Kitab Tawarikh dalam bacaan pertama merupakan sebuah ringkasan sejarah perjalanan bangsa Israel sejak raja terakhir dalam sejarah mereka, Raja Sedekia, hingga mereka dibawa kembali dari pembuangan di Babel oleh karena kuasa Allah melalui seorang raja yang tidak mereka kenal sama sekali, Raja Kores. Dan demikian juga kenangan yang indah digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan bagaimana Allah begitu mencintai manusia dan mengutus putranya. Dan kenangan tersebut adalah dalam bentuk tiang tembaga yang merupakan gambaran ular dan sering dikatakan ular tembaga. Dan kenangan pada masa ketika bangsa Israel di padang gurun tersebut adalah merupakan janji keselamatan, bahwa setiap orang yang digigit oleh ular pada masa itu, ketika memandang tiang tersebut akan disembuhkan. Dan Yesus menggunakan tanda ini untuk juga menunjuk pada dirinya yang akan ditinggikan di salib. Dan barang siapa yang percaya kepadanya yang tersalib akan memperoleh keselamatan. Pada saat ini kita berkumpul juga memoriam tenere. Kita mengenangkan sengsara Tuhan di dalam Ekaristi dan juga dengan harapan akan kebangkitannya. Maka mari kita hening sejenak dan memeriksa batin kita dan mohon belas kasih dan pengampunan atas dosa-dosa kita.
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Manusia yang harus ditinggikan di salib, agar siapa saja yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang tunggal yang diserahkan oleh Allah sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang diutus ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu sebagai terang yang menghalau kegelapan dosa kami. Ia datang ke dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kami. Maka kami mohon bukalah hati kami untuk melihat terang Putramu itu, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari kitab kedua Tawarik. Ketika Israel diperintah oleh Raja Sedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Tuhan sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri di dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan maklumat ini.
Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu.
Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri, sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Sokrates, seorang filsuf Yunani, pernah mengatakan, "The unexamined life is not worth living." Kalau kita mengubahnya sedikit, "The unreflected life is not worth living." Hidup yang tidak pernah direnungkan adalah hidup yang tidak berharga untuk dijalani. Apa yang dikatakan oleh Sokrates ini saya kira bukan sesuatu yang kosong, tanpa arti.
Kalau kita membayangkan dalam dunia kita butuh yang namanya memikirkan kembali. Contoh, kalau Anda bekerja di kantor, ada rapat evaluasi, kemudian mulai menyusun program baru, dan kemudian ada monitoring, terus dan seterusnya, tapi di ujungnya kembali evaluasi. Kalau kita punya perangkat yang canggih seperti smartphone atau punya komputer, selalu juga ada namanya evaluasi kembali, dan kemudian komputer Anda akan di-refresh kembali dengan memberikan kepada Anda update. Kalau punya handphone, firmware-nya di-update, software-nya di-update. Demikian juga laptop, komputer, semua memiliki sistem update. Kenapa? Sebab dalam perjalanan waktu orang selalu menemukan ternyata yang dibuat di masa lalu ada celahnya, sehingga itu masih harus diperbaiki. Bagaimana dengan hidup manusia? Bagaimana kita mengupdate diri kita? Kalau kita membaca Injil hari ini dari awal, dari ayat yang pertama, di sana percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus seorang guru, seorang ahli Taurat. Dan Yesus berbicara mengenai satu tema, lahir kembali, reborn. Bagaimana orang bisa dilahirkan kembali? Dan persis kalau kita membaca konteks ini dan membaca perikop Injil hari ini, baru kita tahu bahwa Yesus mengajak Nikodemus dan kita sebagai pengikutnya untuk reborn in spirit. Bukan secara lahiriah kita dilahirkan kembali. Saya kira kalau kita bilang sama ibu kita sekarang, "Mak, lahirkan kak kembali," mama pasti bilang, "Bagaimana bisa? Pertama saya sudah tua, kedua kau sudah begitu besar. Apalagi kalau kita usianya sudah seperti saya, sudah tua. Ini bagaimana dilahirkan kembali secara fisik?" Tapi itu bukan maksudnya. Reborn in spirit, kita membutuhkan restart kembali dalam hidup kita, disegarkan kembali. Dan itu dimulai kalau kita bicara dalam hidup rohani kita, bagaimana kita bisa dilahirkan kembali. Yesus mengatakan satu syaratnya, kalau orang menerima terang yang datang kepadanya. Sebab terang ini kemudian memberikan kepada manusia kesadaran bahwa ada sesuatu yang masih harus diperbaiki. Sama seperti kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, ide yang muncul memberikan kepada kita kreativitas yang baru. Misalnya dalam pekerjaan, dalam bisnis, di dalam pendidikan pun kita membutuhkan penyegaran dari ide. Dan bagaimana kita dapat dilahirkan kembali secara rohani? Ada 3 hal yang saya mau katakan kepada Anda. Yang pertama adalah retrace our step in life. Kalau ya diterjemahkan, kalau kita melihat kembali jejak kehidupan kita. Apakah Anda pernah tersesat? Kalau zaman sekarang mungkin Anda katakan, ya peluang tersesat memang sangat kecil dengan adanya teknologi seperti misalnya Google Maps atau Waze. Tapi jangan salah, Google pun bisa keliru kalau peta yang ditunjukkan itu ternyata belum pernah dilewati orang, sehingga kadang-kadang kita juga harus muter-muter nyampai ke tempat tujuan. Pengalaman tersesat bisa membuat kita memahami mungkin yang saya katakan. Saya cerita pengalaman saya ketika saya berada di paroki Pedalaman, waktu itu di tahun 2000. Saya masih frater, dan saya ikut pastor paroki saya pergi berkunjung ke stasi-stasi di atas gunung di mana tidak ada petunjuk jalan sama sekali. Dan waktu itu pada suatu kesempatan saya berhenti di tengah jalan, karena Anda bayangkan kalau kita perjalanan tidak ada toilet umum, saudara-saudara. Yang ada adalah pohon-pohon atau semak-semak. Sehingga kalau mau pipis pun harus berhenti dan cari tempat dulu. Saya berhenti, pastor saya masih jalan terus. Kami menggunakan 2 ekor kuda. Saya satu, pastor saya satu. Selesai saya pipis, saya lihat pastor saya sudah tidak ada. Saya kejar berjalan cepat. Ternyata tempat di mana saya jalani itu kemudian ada percabangan. Sekarang pertanyaannya, apa yang Anda lakukan kalau berada dalam situasi begitu? Saya teriak, saya panggil pastor saya, "Pastor! Pastor!" Tidak ada jawaban di tengah hutan. Saya mulai agak panik sedikit. Tetapi saya ingat,
jalan yang kami lalui itu kan bukan jalan aspal, itu jalan tanah berlumpur. Sehingga petunjuk yang pertama adalah retrace, lihat jejaknya, ikuti. Di sini kurang jejak, di sini agak banyak, bukan 2 ekor kuda, masing-masing punya 4 kaki, tambah pastor punya 2 kaki, pasti banyak. Dan itu yang saya ikuti, dan akhirnya saya ketemu tempat di mana pastor saya sudah berhenti dan minum kopi. Retrace, melihat kembali pengalaman hidup kita yang lalu. Kembali ke masa lalu memang tidak selalu menyenangkan, saudara-saudari. Kadang-kadang kita menghadapi banyak pengalaman trauma di masa lalu. Kita mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan yang membuat kita sakit hati. Tetapi seringkali dengan melihat kembali semuanya itu dan mau dipulihkan, orang kemudian bisa melangkah ke masa depan dengan lebih baik dan bahagia. Banyak orang membawa pengalaman masa lalu masuk dalam kehidupan yang baru, dan dia membawa luka itu tersebut dan kemudian menyebabkan luka pada orang lain. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan pernikahan pun seringkali terjadi luka yang kita bawa di masa lalu ketika kita berada di rumah orang tua kita, dengan pengalaman dengan papa atau mama kita, itu membuat kita terluka, dan kemudian kita melukai pasangan kita, dan juga tanpa sadar kita melukai anak-anak kita. Maka seringkali pengalaman kembali ke masa lalu dan mau sembuh, mencari penyembuhan, itu akan membantu kita untuk melangkah ke masa depan dengan lebih baik. Yang kedua adalah, kalau kita berada dalam pengalaman di mana kita tersesat, kita membutuhkan inner kompas kita. Kita manusia punya kompas, di mana? Di hati kita. Di hati ini ada selalu suara yang berbicara pada kita mengenai yang benar dan yang salah. Memang suara hati dibentuk oleh pendidikan, termasuk di dalam keluarga. Kita tahu mana yang kita mesti lakukan, mana yang tidak. Kalau kita sebagai orang Kristiani, sabda Allah yang kita dengarkan sejak kita masih kecil sampai dengan usia kita sekarang, itu juga menjadi inner kompas bagi kita. Kita tahu apa yang baik dan yang tidak. Meskipun seringkali kita tahu tidak baik kita lakukan, tetapi dalam hati kita, inner kompas ini akan selalu berbicara kepada kita. Dan itu sebenarnya menjadi juga cahaya di dalam kegelapan. Jadi kalau Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang terang, sesungguhnya terang itulah yang menggugah hati manusia untuk berbalik kepada Allah. Terang yang membuat manusia ingat kembali akan cinta Allah kepada manusia. Dan itu dilambangkan dengan pengalaman Musa dengan bangsa Israel. Ketika mereka di padang gurun mengalami bahwa Allah begitu murka pada mereka dan mengirimkan ular-ular tedung untuk menggigit mereka, dan mereka yang digigit mati. Musa diminta untuk mendirikan sebuah tiang, dan tiang itu adalah tiang ular tembaga. Dan pengetahuan itu, pengalaman masa lalu itu terus dibawa oleh bangsa Israel sebagai tanda keselamatan. Dan Yesus menggunakan tanda keselamatan yang diyakini oleh bangsa Israel tersebut menjadi tanda keselamatan yang dia bawa, dan tanda itu adalah salib. Dan ini poin yang ketiga. Kalau kita ingin melihat atau membangun hidup yang lebih baik di masa depan, seringkali kalau kita mengalami situasi stuck dan tersesat, kita perlu naik ke tempat yang tinggi. Dan kemudian kita lihat, oh itu jalan yang dilewati. Oh itu jalan yang harus ditempuh lagi. Naik ke tempat yang tinggi, itu sebenarnya seperti kalau kita menemukan orang-orang yang bisa mendampingi kita. Suara hati kita memang kita miliki, tetapi seringkali kita bisa keliru dengan suara hati kita sendiri, karena itu pikiran kita sendiri. Contoh misalnya sekarang, masalah vaksin. Masih banyak orang tidak percaya COVID ada, meskipun sudah banyak orang meninggal. Dan masih banyak mengatakan ini merupakan konspirasi politik. Nah kalau konspirasi bagaimana mungkin? Ini semua fakta ini di seluruh dunia secara global, ini bukan isu yang merupakan ilusi manusia, tetapi ini merupakan fakta yang harus dihadapi. Dan banyak orang menolak untuk divaksin. Banyak mengajarkan kepada orang lain jangan kau divaksin. Padahal saudara-saudari, hanya dengan menghadapi fakta ada penyakit, dan dengan kebersamaan orang menemukan metode yang tepat, pandemi ini bisa berlalu.
Sama seperti virus Spanyol yang terjadi dalam sejarah dunia, yang merenggut bahkan dikatakan sekitar 1/3 penduduk dunia, itu sampai ke ujung-ujung pelosok-pelosok di negeri kita. Di Toraja orang mengatakan itu rababiang, itu seperti kalau rumput ditebas, jatuh begitu saja. Dan dulu orang tidak mengenal vaksin. Nanti sekian tahun lamanya kita alami, kita divaksin flu pada zaman sekarang, itu berefek luar biasa. Tapi Anda bayangkan itu perjuangan sekian puluh tahun yang lalu untuk melawan pandemi pada zaman tersebut. Maka saudara-saudari jangan takut untuk divaksin. Kita bagian dari sejarah manusia yang harus melewati masa pandemi ini. Kalau kita tidak mau menerima vaksin, kita mungkin bertahan, mungkin bisa juga sakit. Tetapi kalau mau, kita juga bisa belajar pada orang yang pintar, bukan cuma orang yang asal ngomong dan merasa diri pintar. Sebab di seluruh dunia ini banyak orang yang bisa membuat teori yang berbeda-beda. Dan dalam hidup rohani pun demikian. Kalau kita membutuhkan bimbingan, kita harus datang kepada orang yang kita yakini bijaksana dan bisa menuntun kita dengan bimbingan yang tepat. Jangan datang pada pribadi yang salah yang bisa menuntun kita justru malah semakin jauh dan semakin tidak tahu arah yang harus kita tempuh. Dan inilah saudara-saudari yang dibutuhkan dalam hidup rohani kita, dilahirkan kembali, merenungkan kembali pengalaman hidup kita. Dan bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan pengalaman di masa lalu yang dialami bangsa Israel, tapi bukan hanya bangsa Israel, umat manusia yang diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Meskipun orang menolak kebenaran ini adalah fakta dalam sejarah manusia. Kitab suci mencatat mengenai fakta, bukan cerita dongeng, bahwa Allah pernah menjadi manusia, dan Allah yang menjadi manusia ini telah menderita dan wafat untuk kita di kayu salib. Dan ini tanda, bukti bahwa Allah mencintai kita. Sekali lagi, bukti bahwa Allah mencintai kita. Bukti yang tidak dapat disangkal oleh manusia. Seorang uskup di Prancis pernah bercerita tentang kisah ini. Pada suatu hari ketika pada zaman itu di gereja sedang ada pengakuan dosa dan orang antri. Sementara orang antri, ada sekelompok anak muda, anak-anak geng kita bilang. Itu mengejek-ngejek, bilang, apa itu? Tidak ada itu pengampunan dosa. Yesus itu cerita omong kosong. Lalu kemudian ada satu orang yang mendengarkan kata-kata mereka dan kemudian melirik, lalu kemudian menantang kepada ketua geng tersebut. Kalau kamu berani, kamu masuk ke dalam, bilang sama pastor di ruang pengakuan dosa seperti itu. Dan ketua kelompok itu mengatakan, siapa takut? Dia masuk. Sementara ada satu pengakuan dosa selesai, langsung dia masuk di situ dan mengatakan, pastor, saya ditantang oleh teman-teman saya untuk mengatakan ini pada pastor. Yesus mati di salib, itu omong kosong. Itu tidak selamat tinggal. Pastor itu mengatakan, tunggu sebentar. Apa tadi kau bilang? Saya menantangmu juga. Sekarang kamu masuk ke gereja, lihat ke salib, dan kemudian katakan ini, Yesus mati untukku dan aku tidak peduli. Lalu kamu kembali ke sini. Pemuda itu pergi, tepat di lorong tengah gereja, dia pandang ke salib, dia katakan, Yesus mati untukku, aku tidak peduli. Dia pergi kepada pastor tersebut. Sudah, saya sudah katakan, selamat tinggal. Si pastor mengatakan, wait, coba sekali lagi ya. Sekali lagi kau pergi ke sana, katakan begitu lagi. Si pemuda mengatakan, tidak, saya tidak mau. Pastor berkata kepada pemuda tersebut, kenapa? Kamu takut ya? Tidak. Kalau gitu lakukan. Lalu dia pergi lagi. Dia maju makin ke depan. Dia maju, dia lihat ke salib, dia katakan, tapi kali ini lebih lambat, dia bilang, Yesus
mati di salib untukku, dan aku tidak peduli. Lalu dia kembali kepada pastor dan mengatakan, sudah, selamat tinggal. Pastor mengatakan, wait, saya tantang kamu. Kamu pemberani kan? Coba sekali lagi, dan lebih pelan. Si pemuda sudah mulai kurang nyaman, tapi ditantang, mau. Udahlah. Dia maju lagi, sekarang di depan. Dia melihat ke salib. Dia katakan pelan-pelan, Yesus mati di salib untukku, dan aku. Dia tidak melanjutkan, dia tersungkur dan menangis. Dan uskup itu mengatakan kepada umat yang mendengarkan khotbahnya, dan pemuda itu adalah saya. Satu terang yang bersinar di dalam kegelapan hati manusia bisa mengantarkan pada harapan dan hidup yang baru. Maka di minggu Prapaskah keempat ini, kita diajak melihat kembali terang tersebut yang juga bersinar di dalam hati kita. Suara areng berbicara kepada kita, mungkin dalam sayu-sayu di dalam hati kita. Tetapi suara itu adalah suara kebenaran yang membawa kita pada keselamatan. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan Anda dan saya, sehingga Ia memberikan putranya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdiri, kita membarui iman kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa dengan mantap kepada Allah Bapa kita yang murah hati, yang begitu besar kasih-Nya kepada kita sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya Yesus Kristus kepada kita. Bagi gereja persekutuan Kristus, semoga Bapa mendorong gerejanya agar selalu menjadi tanda kasih, harapan dan pengampunan Allah bagi kita semua. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, serta bagi semua tokoh politik dan ekonomi, semoga Bapa membimbing para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka memperjuangkan keadilan dan mengusahakan perdamaian untuk melayani kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. bagi orang yang terbuang dari kampung halaman mereka, para korban perang dan penindasan, para tawanan, para perantau, pengungsi dan mereka yang tidak mempunyai rumah. Semoga Bapa memberkati mereka semua untuk menemukan harapan dalam perhatian kami untuk keadilan. Semoga mereka merasakan kehangatan kasih kami. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. bagi kita semua yang berkumpul di sini, serta bagi semua komunitas Kristiani. Semoga kebaikan dan kasih Yesus hidup dan tampak di antara kami
Oleh karena Allah sendiri begitu baik bagi kami, marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk Ibu Anna Maria. Kami mohon semoga Engkau berkenan memberikan kepadanya rahmat kesehatan yang baik, menganugerahkan kepadanya kekuatan dan ketabahan, serta kedamaian dan kegembiraan di dalam hati. Semoga hidupnya dipenuhi dengan berkat yang melimpah, dan dia hidup di dalam kasih-Mu, memuji kebaikan-Mu, dan juga memberkati orang lain dengan hidupnya sendiri. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Engkau Allah yang Maha Rahim, dan di dalam kerahiman-Mu kami juga mohon belas kasih untuk jiwa-jiwa saudara-saudari kami yang telah berpulang ke pangkuan-Mu. Ingatlah kan hamba-Mu, Opa Yakob Pasong Le Sule, juga Ko Arif, dan Andre Riawang. Pandanglah saudara-saudari kami yang telah berpulang ini. Bukalah pintu kerahiman-Mu, sucikanlah jiwa mereka dari segala dosa, kuduskan mereka, dan persatukan dengan kumpulan para kudus-Mu, hingga mereka ini pun dapat mengalami kebahagiaan abadi, memuji dan memandang Engkau dari wajah ke wajah, dan menjadi pendoa bagi segenap sanak keluarga yang masih hidup dan berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah kami, hari demi hari kami mengalami kasih-Mu yang tak terduga. Dengarkanlah doa kami dan buatlah kami pantas Kau kasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oh Yesusku, Sang Penebus bermahkotakan diri, oh Tuhanku, betapa jahat dosa yang kubuat. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu, Ku panggil salib Oh Yesusku, Sang Anak Domba yang menanggung dosa, Kau relakan, Kau disesat demi keselamatanku. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu, Ku panggil salib Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami kunjukkan kepadamu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu,
sehingga menjadi sarana pendamaian bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu dengan bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Letare ini, hari Minggu Prapaskah yang keempat, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup.
Engkau Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likwada, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Ingatlah secara khusus akan hamba-hambamu, Yakob Pasongli Sule, Andre Liawang, dan Ko Arif. Dan ingatlah juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
damai Kristus. Perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus.
Yerusalem dibangun sebagai kota yang rapat tersusun. Ke sana bersiarah suku-suku, yakni suku-suku Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami terima, bukan karena jasa dan usaha kami, tetapi karena kemurahan hati-Mu. Semoga keyakinan iman ini selalu menopang hidup kami, sehingga kami mempunyai pengharapan yang kuat akan keselamatan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Pengumuman tambahan paroki Minggu 14 Maret 2021. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. 1. Jackie Tansil dan Stefani Vicky Andreas. Pengumuman pertama. 2. Octavianus Oga dan Debbie Elizabeth W. Morpe. Pengumuman pertama. Siapa saja yang mengetahui adanya halangan atas perkawinan tersebut wajib melaporkan kepada pastor paroki. 2. Jadwal ibadat tobat akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 22 dan 23 Maret 2021 pukul 18.30 WITA. Semua misa dapat diikuti secara tatap muka dan juga lewat live streaming di channel YouTube LCD Katedral Makassar. Sehubungan dengan protokol kesehatan, maka pengakuan dosa pribadi ditiadakan. 3. Kelas persiapan komuni pertama dan krisma akan dimulai lagi pada pertengahan bulan April 2021. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor sekretariat dengan membawa surat baptis. Demikian tambahan pengumuman paroki. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah melayani kita dalam Ekaristi ini, para petugas liturgi, dirigen dan juga organis, dan teman-teman yang menangani audiovisual. Tuhan berkati kita semua, dan terlebih juga teman-teman dari tim relawan yang mengatur kita untuk masuk selama komuni dan kemudian pulang nanti. Mari kita sekarang menutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian dan keluarga saudara, pekerjaan dan pelayanan serta rencana saudara di hari-hari mendatang senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai